Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Diva. Saya dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi regresi linier berganda. Tapi sebelumnya teman-teman subscribe and like video ini, dan selanjutnya saya menjelaskan dan simak videonya ya. Lalu ada analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis ketergantungan satu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Apabila digunakan satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut dengan regresi sederhana. Apabila terdapat lebih dari satu variabel independen, maka regresi yang terbentuk disebut regresi berganda. Nah, ada regresi linier berganda, bentuk atau model linier secara umum. Pengujian hipotesis. Ada dua tahapan pengujian hipotesis, yaitu satu simultan berbarengan, di mana HO dibagi delta 1 sama dengan delta 2, lalu sama dengan 0. Tidak ada X yang berpengaruh. Ada X yang berpengaruh terhadap Y. Statistik uji bisa kita gunakan dengan uji F ANOVA. Kriteria pengujian HO ditolak bila p-value lebih kecil dari taraf uji. Selanjutnya ada pengujian hipotesis lanjutan nomor 2 parsial, yaitu pengujian terhadap masing-masing X. Di mana hipotesis delta sama dengan O, yaitu variabel XY tidak berpengaruh terhadap Y, dan variabel X berpengaruh terhadap Y, di mana kita menggunakan statistik uji T. Kriteria pengujian yang sangat sederhana, yaitu HO ditolak bila p-value lebih kecil dari taraf uji. Lalu kita langsung ke contoh soal saja. Jadi contoh soalnya yaitu misalkan kita ingin menganalisa pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil. Dan berikut adalah data rata-rata penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat pengaruh jumlah sales dan biaya promosi terhadap tingkat penjualan mobil? Jadi di sini ada identifikasi soal, di mana diketahui data rata-rata penjualan mobil per bulan di 20 wilayah berbeda beserta data jumlah sales dan biaya promosi yang dikeluarkan. Dari data tersebut bisa kita analisa bahwa penjualan mobil dipengaruhi jumlah sales dan biaya promosi, di mana penjualan mobil Y, jumlah sales dan biaya produksi adalah X. Selanjutnya kita akan menganalisa regresi menggunakan Excel, yaitu dengan menggunakan fasilitas data analisis, yaitu dengan cara melalui dengan menu bar dengan cara data analisis, lalu pilih option regression,
Nah, lalu oke. Di input Y range dan data X bisa di X range. Selanjutnya input semua data dari data X sampai ke data Y. Jadilah tabel berikut di mana Excel menampilkan tabel summary output dan tabel ANOVA. Selanjutnya ada tabel summary output di mana pada tabel summary output ditampilkan nilai multiple R, R square, adjusted R square, standar error dan jumlah observasi. Dan tabel summary output ini menunjukkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat atau goodness of fit, yaitu mengukur kebaikan suatu model. Di sini ada multiple R dengan angka dengan hasil 0,85670691. Multiple R atau disebut sebagai koefisien korelasi antara variabel output dan input adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Berikut adalah kategori korelasinya. Nah, dilihat dari besarnya nilai multiple R, nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y adalah 0,8567 termasuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya ada R square dengan nilai 0,733946713. R square atau disebut juga dengan koefisien determinasi merupakan besaran yang menyatakan proporsi atau persentase variasi total dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi dapat diartikan sebagai besaran kemampuan variabel prediktor X dalam mempengaruhi variabel respon Y. Nilai ini artinya adalah bahwa 73,39% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi oleh atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Sifat R square apabila variabel X-nya makin banyak, maka nilainya makin tinggi dan bisa mendekati 100%. Dan dalam teori hal ini tidak mungkin 100%, oleh karena itu dibuatlah adjusted R square. Nah, di sini ada adjusted R square dengan hasil 0,702646327. Adjusted R square merupakan nilai R square yang telah disesuaikan dengan banyaknya variabel derajat bebas yang ada di dalam model. Besaran ini nilainya selalu lebih kecil dari R square dan dapat bernilai negatif. Seringkali juga disarankan jika variabel bebas lebih dari 2, sebaiknya menggunakan adjusted R square.
Pada kasus ini diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,7026. Nilai ini artinya adalah bahwa 70,26% variasi penjualan dipengaruhi oleh variasi jumlah sales dan biaya promosi. Sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Selanjutnya ada standar error. Standar error dengan nilai hasil 17,43672664. Standar error of the estimate merupakan besaran yang mengukur kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Dari analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai standar error of the estimate sebesar 17,43672664. Artinya, rata-rata penyimpangan variabel dependen prediksi terhadap variabel dependen sebenarnya sebesar 17,43672664. Artinya apa? Yang kita hitung ini biasanya sebuah prediksi. Jadi, simpangan error antara prediksi dan kenyataannya adalah sebesar 17,43672664. Artinya, banyaknya kemungkinan kesalahan prediksi dalam penjualan adalah sebesar 17.436.726,64 rupiah. Selanjutnya ada observation. Observation yaitu 20. Observation adalah jumlah hasil pengamatan. Nah, ada tabel ANOVA atau Analysis of Variance, diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA tersebut diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat penjualan bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus kita adalah variasi turun naiknya atau besar kecilnya penjualan disebabkan oleh variasi dari jumlah sales dan biaya promosi serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penjualan yang tidak kita masukkan dalam model regresi. Nah, pada ANOVA ditampilkan perhitungan regresi yang mencakup intercept konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Nilai F hitung dan signifikan F, istilah P value di Excel, standar error, T-star, P value, dan selang kepercayaan atau confidence level. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan uji hipotesis. Kita akan menggunakan uji simultan. Kita lihat P value-nya atau signifikan F, di mana HO ditolak apabila P value lebih kecil dari alpha. Di tabel nilai P value adalah 0,00001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya H1 diterima, berarti ada variabel X yang berpengaruh terhadap Y. Pertanyaan berikutnya, variabel X mana yang berpengaruh? Apakah X1 atau X2 atau kedua-duanya? Untuk menjawabnya, kita lakukan uji parsial dengan menggunakan uji T. Kriteria pengujiannya hanya menggunakan P value saja, di mana HO ditolak apabila P value lebih kecil dari alpha. Nah, uji parsial, satu persatu variabel kita periksa. Variabel X yaitu jumlah sales, kita lihat P value-nya terhadap nilai P
value-nya yaitu 0,0392 lebih kecil dari 0,05, berarti HO ditolak, artinya X1 atau jumlah sales berpengaruh signifikan pada Y atau penjualan. Variabel X2 atau biaya promosi, ternyata nilai P value-nya yaitu 0,016 lebih kecil dari 0,05, berarti HO ditolak, artinya X2 atau biaya promosi berpengaruh signifikan pada penjualan atau Y. Berarti hasil uji parsial sesuai dengan hasil uji simultan, yaitu ada yang berpengaruh dan ternyata keduanya variabel independen, baik jumlah sales X1 ataupun jumlah biaya promosi X2 berpengaruh signifikan terhadap penjualan Y. Berikut hasil pendugaan di mana variabel koefisien jumlah sales ataupun biaya promosi bernilai positif, yang berarti ada pengaruh positif atau searah dengan penjualan. Artinya semakin banyak sales maka penjualan semakin tinggi, dan biaya promosi semakin tinggi, penjualan semakin tinggi. Konstanta atau intercept sebesar 121,25. Artinya jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak menggunakan tenaga sales dan juga tidak mengeluarkan biaya promosi, maka Y penjualan rata-rata per bulan sebesar 121,25 juta dengan asumsi variabel di luar X1 dan X2 konstan atau tidak berubah. Koefisien delta 1 sebesar 9,07 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu orang sales maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 9,07 rupiah. Dengan asumsi bahwa biaya promosi tetap atau konsisten serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Koefisien delta 2 sebesar 6,67 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 juta biaya promosi maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah penjualan rata-rata tiap bulan sebesar 6,67 juta rupiah dengan asumsi bahwa jumlah sales tetap atau konstan serta variabel lain selain model dalam model juga konstan. Jadi dalam video tadi saya sudah menjelaskan tentang materi tersebut dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.